Shalom jemaat Tuhan GBIS Samaan. Pada pagi hari ini kita mau menyanyi untuk Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biarlah pikiran kita, biarlah hati kita senantiasa fokus pada ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami masih beroleh berkat-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, sungguh kami rasakan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan berkenan untuk-Mu dan menyenangkan Engkau. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita yang benar. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Walau di rumah saja kita mau tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, kita mau nyatakan bahwa Dia Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Amin. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
bersorak-sorai untuk Tuhan. Yes. Mari segenap jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh setia Tuhan. Kita mau bawa hati kita, kita mau menyenangkan Tuhan. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Oh, lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan segenap hati kita mau katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Kau lebih dari
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Mari kita sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Katakan Kau setia, sebab kami mau memuji-Mu karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Yesus. Yesus Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau. Segala pujian, segala sembah hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mulut kami Tuhan penuh dengan pujian bagi Yesus, bagi Allah kami. Segala pujian, segala sembah hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh ya. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya
bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, karena Engkau sudah menolong kami, menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk apapun yang sudah Engkau kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kalau saat ini Tuhan, waktu Tuhan untuk berbicara kepada kami sekaliannya, kami berdoa Roh Allah, Roh Kudus menolong kami, hamba-Mu, menolong setiap kami, umat-Mu, jemaat Tuhan, yang boleh saat ini boleh bersama-sama Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami berkumpul, kami boleh memuji Engkau. Saat ini Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu pada kami sekaliannya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, Roh Kudus Engkau menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kalau hari ini kita boleh bertemu kembali, kalau Tuhan izinkan kita untuk hari ini boleh menikmati kehidupan kita masih boleh beraktivitas, kita masih boleh menghirup udara segar, kita masih ada sebagaimana kita ada hingga hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan masih nyatakan itu dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung di negara kita, kita bersyukur bahwa masih ada waktu untuk kita beribadah. Walaupun kondisinya masih tetap seperti sekarang ini. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa hari ini diizinkan untuk berdiri di tempat yang suci ini. Ya. Berterima kasih kepada Ibu Gembala Ci Julia yang sudah memberikan kepercayaan. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini bukan pekerjaan mudah. Dan saya tahu bahwa tidak setiap orang diberi kesempatan seperti ini. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan kasih itu kepada saya melalui hambanya. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, kita sekaliannya masih diberi waktu untuk beribadah, bersyukur bahwa Tuhan masih bersama dengan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Semestinya kalau kondisinya normal, ya, kondisinya normal, ini hari yang luar biasa buat kita sekaliannya. Ya. Pentakosta. Ya. Sesudah Tuhan Yesus dibangkitkan, dia hidup kembali, Paskah sudah terjadi. Ketika 40 harinya Yesus naik ke surga, dan sepanjang 10 hari sesudah itu hari-hari ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Hari ini kita dihadapkan dengan Pentakosta. Ya. Saya tahu ini bukan tema yang ringan, ini bukan tema yang biasa-biasa saja, tapi saya tahu bahwa Allah Roh Kudus akan memampukan kita. Dan betapa pentingnya kehidupan kita bergaul akrab, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak, Ibu. Ya. Ada beberapa hal yang saya mau sharekan, saya mau bagikan pada kita sekaliannya pada hari ini ketika kita memperingati Pentakosta ini. Ya. Saya tahu hari ini semestinya ketika keadaannya normal, ya, ketika keadaannya normal, gereja-gereja besar itu ada pembicara-pembicara yang hebat, pembicara-pembicara yang cukup mumpuni untuk mengangkat tema ini, ya, untuk mengangkat tema ini. Dan ketika nantinya ada hari-hari ini, ada hari-hari di mana kita sekaliannya rindu untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di mana-mana. Tidak ada satu jemaat Tuhan pun, tidak ada satu anak Tuhan pun yang melewatkan momen istimewa ini. Ya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita akan belajar bersama-sama tentang beberapa hal. Ya.
Pertama, kita akan mau mencoba untuk melihat sendiri sebenarnya siapakah Allah Roh Kudus itu? Siapakah Allah Roh Kudus itu? Bagaimana peranannya dalam kehidupan kita sebagai umat orang yang percaya? Saya mengajak kita sekaliannya untuk membuka dalam firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Yang sudah ketemu katakan asik. Cukup asik. Oke, ya, saya bacakan buat kita sekalian ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur. Ini bicara ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para muridnya menjelang hari-hari penangkapannya, menjelang hari-hari ketika dia akan ditangkap, disalibkan dan mati, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dan Yesus katakan apa? Tetapi penghibur, Allah Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya apa? Bahwa Allah Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Ketika mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanyalah semacam kuasa. Roh Kudus itu hanyalah semacam zat adidaya. Dia bukan seorang pribadi. Dia bukan seseorang, maaf kata, dia bukan pribadi Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia bukan sekedar zat, dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar oknum yang tidak berpunya kepribadian. Tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Yohanes pasal 14 ayat 16. Mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya apa? Ketika orang-orang percaya melihat bahwa sosok pada Yesus itu ada penolong dalam kehidupannya, dia adalah Savior, penyelamat dalam hidupnya secara pribadi, dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah Roh Kudus ini adalah pribadi Allah juga. Dia adalah penolong yang lain di samping Tuhan Yesus itu sendiri. Kitab Injil Yohanes dengan jelas mengatakan sedemikian. Tetapi Allah Roh Kudus di samping dia adalah seorang penghibur, dia juga penolong yang lain. Penolong yang lain. Artinya bahwa Allah Roh Kudus, dia adalah pribadi Allah sendiri. Di beberapa kitab yang lain, memang mengatakan bahwa Allah Roh Kudus ini digambarkan seperti merpati, seperti burung merpati. Nanti Bapak Ibu bisa buka di kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 32. Ketika waktu itu Yohanes Pembaptis mau membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Kejadiannya bahwa sebelum Tuhan Yesus mau dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba turun dari surga Allah Roh Kudus yang disimbolkan. Firman Tuhan mencatat, Yohanes mencatat bahwa dia seperti burung merpati. Kalau kita membuka di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 3, ketika ini kejadian Pentakosta yang pertama terjadi, ketika kumpulan orang-orang percaya dikumpul satu tempat, dan mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, digambarkan di situ bahwa Allah Roh Kudus itu
digambarkan seperti lidah-lidah api yang menghinggapi orang percaya dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Bagian pertama, ya. Saya hari ini mengingatkan kepada kita sekaliannya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya. Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah pribadi, dia berperanan menjadi penolong yang lain. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menggantikan tugas dan peranan Yesus untuk mendampingi, untuk menyertai, untuk memenuhi hidup orang yang percaya, sementara mereka menjalani kehidupan sampai hari ini. Allah Roh Kudus. Yang kedua, kita mau bicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya. Ketika kita bicara tentang ini, ya, ada banyak beberapa anak-anak Tuhan yang mungkin masih dibingungkan antara baptisan Roh Kudus, tentang istilah tentang kepenuhan Roh Kudus, istilah tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan beberapa hal yang lain. Ya. Saya mau mengangkat tema tentang baptisan Roh Kudus ini supaya kita semakin dimengertikan, ya. Semakin dimengertikan apa maksud Tuhan dengan baptisan Roh Kudus itu sendiri. Sebenarnya siapa sih yang melakukan baptisan Roh Kudus ini ketika pertama kali sampai di zaman kita, di bagian akhir dari akhir zaman ini. Ya. Dan sebenarnya baptisan air itu, baptisan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan seseorang sampai berapa kali. Ya. Ini yang masih sering disalah mengertikan oleh orang-orang percaya sampai saat ini. Ya. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya. Di kitab Injil, keempat kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya mencatat bahwa baptisan Roh Kudus ini dengan jelas dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi kita sekalian. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya. Ini perkataan Yohanes Pembaptis ketika di hadapan banyak orang di sungai Yordan itu. Dia katakan apa? Bahwa Yesus sendiri yang akan melakukan baptisan Roh Kudus itu. Dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa melakukan itu ketika setiap orang percaya melihat bahwa baptisan Roh Kudus ini terjadi seperti apa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Ketika orang percaya menanggapi berita Injil, ketika dia mendengar bahwa Yesus, Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupnya, ya. Itu adalah pekerjaan Roh. Dia tidak bisa melakukan pengakuan itu dari hatinya kalau itu tidak didorong, tidak dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Ya. Dengan mulut orang bisa mengaku, dengan perkataan orang bisa melakukan manipulasi terhadap orang lain. Gitu. Tapi dorongan dari hati ketika orang membuat pengakuan di hadapan Tuhan, itu Allah Roh Kudus yang melakukan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa
Aku hanya bisa melakukan baptisan air terhadap kamu. Dan baptisan Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pribadi yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa buka di Matius pasal 3 ayat ke-11, Markus pasal pertama ayat 8, Yohanes pasal pertama ayat 33. Keempat Injil ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus sendiri yang melakukan baptisan Roh Kudus. Di akhir zaman, di era kekinian seperti apa? Allah Roh Kudus yang melakukannya melalui hambanya ketika orang-orang melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosanya, dia melakukan pertobatan, dia terima Yesus. Dan dia melihat bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya, dia butuh Allah Roh Kudus dalam hidupnya. Melalui hambanya, melalui pendeta, melalui para rasul, Allah perkenankan hamba-hambanya melakukan itu. Orang bisa menerima baptisan Roh Kudus dalam hidupnya. Orang bisa melakukan pengakuan itu dalam hidupnya. Dan itu terjadi satu kali dalam hidupnya, sama seperti ketika kita terima baptisan air. Saya membuka ruang nantinya ketika mungkin Bapak Ibu Saudara membahas lebih lanjut tentang baptisan Roh Kudus ini. Apa benar baptisan itu hanya satu kali sepanjang hidupnya? Ya. Yang ketiga, kita mau bicara tentang karunia Roh Kudus. Ya. Ini yang banyak menjadi satu tema yang menarik ketika hari pencurahan Roh Kudus dinyatakan dan banyak orang melihat bahwa betapa pentingnya setiap kita menerima karunia Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan mencatat, ya. Firman Tuhan menegaskan setidaknya masing-masing kita, setiap orang percaya diberi satu karunia dari Roh Allah ini. Untuk apa? Untuk apa? 1 Korintus pasal 14 ayat 22. 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Di situ firman Tuhan mencatat bahwa karunia dari Allah Roh Kudus itu dicurahkan ke masing-masing jemaat, dicurahkan ke masing-masing pribadi, tujuannya hanya satu, supaya itu bisa membangun hidup jemaat itu sendiri. Itu bisa membangun gereja Tuhan. Itu bisa membuat bahwa gereja Tuhan bertumbuh, semakin berkembang, semakin kuat, dan bisa hidup di akhir zaman ini. Karunia Allah Roh Kudus itu bukan diberikan supaya masing-masing pribadi kita bisa memamerkan bahwa ini loh aku punya ini loh aku bisa itu, ini loh aku bisa berbahasa lidah, aku bisa bernubuat, aku bisa menyembuhkan orang sakit, aku bisa melayani dengan baik, aku bisa mengajar dengan baik, aku bisa melakukan ini dan itu dan itu. Ya. Bukan seperti itu. Ya. 1 Korintus mencatat bahwa karunia-karunia itu diberikan ke masing-masing pribadi, itu diberikan supaya apa? Itu membangun tubuh Tuhan, itu membangun jemaat. Ya. Coba kita buka 1 Korintus ini. 1 Korintus 14 pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12. Oke, ini ya. Saya bacakan. Udah ketemu semua ya. Ya. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Ya. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha
mempergunakannya untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Ketika firman Tuhan ini melihat bahwa Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Korintus, sekian ribu tahun yang lalu, Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan sudah memprediksi bahwa di akhir zaman nanti, ketika banyak orang berlomba-lomba untuk katakanlah memperlihatkan, ini loh aku punya karunia roh seperti ini loh aku punya karunia roh seperti ini loh aku punya karunia yang tidak kamu punyai. Rasul Paulus mencatat bahwa ketika masing-masing berusaha untuk memperolehnya, dia katakan bahwa hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bapak Ibu, kalau mungkin kita diberi 1-2 karunia roh, kita diberi 1-2 talenta, kita diberi 1-2 pemberian dari Allah yang itu mungkin orang lain tidak punya, tidak miliki. Secara manusia mungkin boleh bangga, saya katakan boleh bangga, tapi jangan lupakan fokus yang utama bahwa Allah Roh Kudus berikan itu kepada kita masing-masing untuk tujuan yang lebih utama. Bukan untuk ego masing-masing, bukan untuk kepentingan masing-masing, tapi sekali lagi untuk pembangunan tubuh Tuhan, untuk membangun jemaat. Karunia itu ada berapa? Karunia roh itu ada berapa? Kalau buah roh dikatakan ada 9 macam, buah roh 9 macam. Apakah karunia roh juga 9 macam? Nanti kalau Bapak Ibu selidiki, baca 1 Korintus pasal 12, mulai ayat pertama, mulai ayat pertama sampai selesai. Nyambung lagi di 1 Korintus pasal 14 ini, ketika ini perikop bicara tentang sekali lagi tentang kasih karunia. Nanti Bapak Ibu buka di kitab yang lain, di kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Efesus pasal 4 ayat 7. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Itu katakan bahwa karunia tidak terbatas pada 9 macam. Karunia roh itu tidak terbatas pada 1, 2, 3 dan cuma sampai 9. Enggak. Ketika kita melihat pemberian Allah ini, ketika kita melihat pada fungsinya untuk membangun tubuh Tuhan, ada sekian banyak karunia yang diberikan kepada masing-masing pribadi dan itu bisa berbeda dan itu bisa sama dan jumlahnya. Kalau nanti Bapak Ibu mencatat ini berapa ya di kitab 1 Korintus sendiri aja itu mencatat lebih dari 9. Belum ketambahan di kitab Roma pasal 12, belum ketambahan di kitab Efesus, belum di kitab-kitab yang lain. Artinya bahwa karunia ini ada puluhan macamnya, sama seperti kita ada lebih dari 1. Karunia roh ini sekali lagi saya katakan bahwa ini ada pemberian Allah yang spesial buat kita masing-masing. Dan itu tidak terbatas bahwa karunianya cuma untuk berbahasa roh. Karunianya untuk menafsirkan bahasa roh. Karunianya untuk bernubuat. Karunianya untuk mengajar, untuk menasihati, untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memimpin, untuk memberikan perhatian dan seterusnya. Lebih dari 10 saya rasa, lebih dari 20 saya rasa. Karunia roh ini diberikan sekali lagi supaya itu memperlengkapi kita sebagai jemaat Tuhan. Dan itu membuat kita semakin berfungsi dalam tubuh Tuhan. Yang keempat, kita mau belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Apa artinya kepenuhan Roh Kudus? Kalau tadi kita bicara tentang baptisan Roh Kudus, itu memang terjadi sekali dalam kehidupan kita masing-masing.
Tapi ketika kita mulai bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, artinya bahwa setiap kali kita merasa bahwa hidup kita mulai ada dalam titik terendah, ketika kehidupan kita mulai bahwa kok seolah-olah Tuhan jauh dari kita, ya. Tuhan jauh dari kita. Ya. Kita melihat bahwa artinya bahwa itu ada alarm, ya. Itu adalah sinyal bahwa kita butuh untuk dipenuhi dengan Allah Roh Kudus. Ya. Saya mencoba untuk membawakan peragaan ini supaya ini semakin dimengertikan oleh kita. Ya. Ini ketika ini ada kehidupan yang kosong, ya. Ini bagaikan kapasitas hidup kita, ya. Kapasitas hidup kita ini kosong, ya. Tidak ada apa-apanya, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara terima Yesus, ya. Artinya ketika Bapak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi, dan Allah Roh Kudus dicurahkan buat kita, mulai menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Pelan-pelan bahwa Roh Kudus mulai memenuhi hidup kita, Roh Kudus mulai mengisi hati kita yang kosong. Ya. Artinya bahwa di bagian kitab yang lain ketika kita bicara tentang Roh Kudus tadi, di samping seperti burung merpati, ya, itu Roh Kudus juga bagaikan air. Ya. Dia mulai mengisi hidup kita, ya. Mulai mengisi hidup kita, ya, sampai penuh mungkin. Ya. Sampai penuh, dan itu artinya bahwa hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan sampai membludak, dan artinya apa? Kita mulai diberi karunia dan sampai kita bisa, mungkin beberapa kita bisa melakukan bahasa roh, kita bisa melakukan itu, dan saya tahu bahwa ini ada pengalaman pribadi yang kita rasa bahwa itu exciting banget gitu, ya. Kita nggak pernah alami itu, dan ketika kita ingat ketika kita mulai penuh Roh Allah, Roh Kudus gitu, dan kita melihat bahwa ketika kita mulai berbahasa dengan yang lain, kita sendiri nggak mengerti. Itu ada bahasa roh. Ya. Kita melihat bahwa hidup kita mulai meletup-letup, kita berapi-api inginnya. Gitu. Kita terjun dalam pelayanan, kita melakukan ini, itu, dan itu. Ya. Kita masuk dalam pelayanan, kita melakukan sesuatu, dan saya pikir bahwa itu sah-sah saja kita sebagai orang percaya. Kita terlibat dalam pelayanan, kita melakukan ini dan itu. Dan ketika itulah hati kita mulai meluap-luap, itu tandanya memang itu Allah memenuhi hidup kita. Ya. Tapi berjalannya waktu, dan kita pernah alami itu masing-masing mungkin. Ya. Kita mulai kosong. Ya. Hidupan kita berambah bahwa kita kosong, dan beberapa dari kita melihat bahwa kok seolah-olah Allah itu meninggalkan kita gitu, ya. Kehidupan kita mungkin mulai kapasitas kita mulai merasa separuh, mungkin sampai kosong, sampai sedikit sekali gitu, ya, sampai sedikit. Dan kita melihat bahwa itu waktunya kita perlu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Efesus pasal 5 ayat 18. Ya. Efesus pasal 5 ayat 18. Ini kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, ya. Ketika Rasul Paulus mulai mengajarkan bagaimana kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti ini, ya. Kalau kita sebagai manusia, ya, kita minum anggur, ya. Artinya minuman yang beralkohol, dan anggur itu mulai memenuhi memenuhi perut kita, mau sampai itu rangsangannya itu sampai ke otak pikiran kita, ya. Itu kehidupan kita mulai dikuasai oleh anggur, gitu. Makanya Rasul Paulus di kitab Efesus ini, ya, dengan jelas dia katakan bahwa ini, katakan, ya, sudah ketemu, ya Pak, Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Ini dua kondisi yang kontradiksi. Ya. Ketika
seseorang dia minum anggur, ya, minum anggur, minuman beralkohol, minum bir dan sejenisnya, ya. Katakanlah kalau di tempat kita itu air putihnya bekunang gitu ya, air putihnya bekunang itu sampai kita lepas kendali, ya. Artinya apa? Itu minuman itu menguasai hidup kita, sampai ke pemikiran kita dikuasai olehnya. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan jangan banyak minum anggur, supaya apa? Jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya. Supaya apa? Kehidupan kamu tidak dikuasai oleh kemabukan itu. Ya. Kalau kamu dikuasai oleh kemampukan, kamu nggak bisa menguasai diri. Ada banyak hal yang itu bisa mencelakakan kamu. Ya. Itu yang mau Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus. Ya. Tetapi Rasul Paulus katakan juga, kalau kamu tidak minum anggur, lebih baik kehidupan kamu ada dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Ya. Era kekinian mungkin kita bayangkan, kita analogikan ketika Bapak Ibu HP itu kalau dipakai sekian waktu dari kita mungkin gitu, taruhlah beberapa jam, mungkin ada nyampe 1 hari, kan baterainya bisa lowbat ya, bisa bad, terus kita butuh dicas lagi. Ya. Kita orang percaya analoginya seperti itu. Ya. Ketika kita berjuang, kita melakukan kehidupan kita, ya, kita butuh yang namanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Kita nggak bisa berjalan dengan kemauan kita untuk kita hidup dalam standar kehendak Tuhan. Ya. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk dimengertikan apa yang Tuhan maui, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau baptisan Roh Kudus terjadi sekali dalam kehidupan kita, kepenuhan Roh Kudus ini bisa terjadi berulang kali dalam kehidupan kita, dan fokusnya bahwa hendaklah kamu selalu dalam kondisi penuh oleh Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus itu memimpin dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menguasai dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bukan sekedar hadir dalam kehidupan kita ketika kita butuh Dia. Ketika kita butuh karunia-Nya, ketika kita butuh penghiburannya, ketika kita butuh pengajarannya, ketika kita butuh tuntunannya, tidak. Ya. Berjalannya waktu dalam kehidupan ini, kita selalu membutuhkan kehadiran Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga katakan bahwa tetapi penolong yang lain, ya, akan aku minta kepada Bapa supaya itu dikirimkan kepada kamu. Ya. Tetapi penghibur, ya, yang dia akan diutus oleh Bapa dalam namaku, biar itu akan diberikan kepada kamu. Ya. Akhir zaman ini ada peranan Allah Roh Kudus begitu besar dan kehidupan orang percaya. Kita melihat bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa melakukan ini dan itu dengan kekuatan kita. Ada batas-batas tertentu dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa lakukan lagi ketika kita melakukan lompatan lagi. Ya. Lompatan-lompatan iman, lompatan-lompatan kehidupan kita secara rohani itu bisa kita kerjakan hanya bisa kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Iya. Yang terakhir saya mau share supaya kita semakin dimengertikan. Kita bicara tentang Allah Roh Kudus, kita bicara tentang baptisan Roh Kudus, kita bicara tentang karunia Roh Kudus. Ya. Bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, hidup yang terus dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Bukan ego kita, bukan kita yang bersinggah sana dalam kehidupan kita, tapi Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yang terakhir kita akan bicara tentang buah roh. Ya. Bicara tentang buah roh. Ya. Ini yang juga seringkali banyak disalah mengertikan oleh sidang jemaat Tuhan. Ya. Kemampuan terbatas kita untuk memahami Allah itu memang menjadi ciri manusiawi kita. Gitu. Tetapi pertolongan Allah Roh Kudus untuk kita bisa memahami pribadinya, memahami karakternya, memahami peranannya,
memahami keberadaannya. Itu yang akan memampukan kita untuk dimengertikan. Dan sebenarnya apa yang artinya buah roh yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ya. Ketika kehidupan seseorang dipimpin oleh Roh Allah, ketika Roh Allah menguasai hidupnya, ketika Roh Allah memenuhi hidupnya, ya, berjalannya waktu, ya, ibarat pohon, ya. Ketika pohon itu ditanam, ketika pohon itu terus disirami, ketika pohon itu terus dipelihara, yang namanya pemilik pohon, yang namanya sang penanam, ya, petani, ya, kan selalu mengharapkan ada buah dalam pohon itu. Ya. Sedemikian juga dengan Allah. Ya. Allah menghendaki bahwa setiap kita, berjalannya waktu kita mengiring Tuhan, berjalannya waktu kita menaruh imam percaya kita di dalam Yesus. Ya. Mungkin kita sudah mengenal Tuhan, ya, puluhan tahun, ya, sudah mengenal Tuhan belasan tahun. Allah menginginkan bahwa kehidupan kita masing-masing ada buah Roh Allah yang itu nyata. Itu bukan sekedar imajiner, tapi itu nyata dan itu kelihatan oleh orang banyak bahwa hidup orang itu adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Allah, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga seseorang itu memiliki buah roh dalam hidupnya. Galatia pasal 5 ayat 22. Satu ayat yang tidak asing buat kita. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Hafal ya, mudah-mudahan hafal. Ya. Sudah ketemu semua. Ya. Sekali lagi asik, ya, sekali lagi asik kalau udah ketemu. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Ketika otak kita yang terbatas, ya, mencoba memahami sebenarnya buah roh itu seperti apa sih? Ya. Saya dapatkan analog ini beberapa waktu yang lalu dan itu saya rasa itu sangat menolong saya pribadi dan hari ini saya mau sharekan kepada kita sekalian. Ya. Menurut Bapak Ibu buah roh kalau dianalogikan itu seperti apa sih? Ya. Ya. Ketika ini di-sharekan ke banyak orang, beberapa orang menjawab bahwa buah roh itu seperti buah apel, ya. Buah roh itu seperti buah anggur, buah roh itu seperti buah apa? Jangan sampai ada yang mengatakan seperti buah durian gitu ya. Ya. Ketika kita bicara tentang buah roh, pelajaran ini menolong ketika kita memahami bahwa otak kita yang terbatas itu bisa melihat bahwa ternyata ini Bapak Ibu tahu ini ya, ini kalau di tempat saya namanya jeruk, ya. Tempat Bapak Ibu mungkin namanya lain ya, jeruk juga ya sama ya, jeruk ya. Jeruk ini tidak 100% bisa menggambarkan dia adalah buah roh. Ya. Tapi ini bisa menolong untuk kita memahami buah roh itu seperti apa. Ya. Bapak Ibu, ya. Ketika kita bicara tentang buah roh, artinya bahwa ada yang namanya kasih. Ya. Ya. Ada yang namanya kasih.
ada yang namanya sukacita, ada yang namanya damai sejahtera, ada yang namanya kesabaran, masing-masing kita ambil ya. Ada namanya kemurahan, ada yang namanya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya apa? Ini tidak ada yang bisa semestinya itu menonjol dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara bahwa buah jeruk ini bagian-bagiannya sama kan, irisan-irisannya sama. Artinya bahwa kalau kita punya buah roh itu dalam kehidupan kita, ya, yang namanya kasih, yang namanya sukacita kita, namanya damai sejahtera kita, dan seterusnya sampai penguasaan diri kita, itu mestinya seimbang dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya kasih kita itu terlalu menonjol di samping yang lainnya. Yang namanya kesabaran kita itu yang lebih menonjol di samping yang lainnya. Tidak ada yang namanya kemurahan kita itu yang lebih menonjol di samping yang lainnya. Tidak. Ketika kita bergaul akrab dengan Roh Allah, Roh Kudus, ketika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, kehidupan kita terus dipenuhi oleh Roh Allah, dan sampai nantinya kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Allah sampai kita berbuah. Buahnya ada buah Roh Kudus. Itu buah masing-masing bagian dalam buah roh itu ada sama. Kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, sampai ke penguasaan diri kita itu sama. Sama-sama menonjolnya, sama-sama berkembangnya dalam kehidupan kita. Itu kalau kita bicara dengan yang benar, dengan buah roh. Ya. Bayangkan ini buah roh. Ya. Jeruk ini buah roh. Ya. Itu sama, masing-masing bagian itu sama. Ya. Tidak ada ya, Bapak Ibu temui yang jeruk itu, ya, satu bagiannya lebih besar daripada yang lain, yang hanya kecil-kecil, yang satu paling besar. Tidak ada kan? Ya. Kita udah buktikan dari ketika kita kenal buah jeruk itu, sampai saat ini, masing-masing bagian irisannya sama. Gambaran ini menolong kita untuk memahami buah roh ini. Ya. Semestinya, ya. Sekali lagi saya katakan semestinya, kasih kita, sukacita kita, kesabaran kita, kemurahan kita, kebaikan kita, kesetiaan kita, sampai ke penguasaan diri kita, itu sama, berkembang sama. Tidak ada satu yang menonjol dibanding kedelapan yang lainnya. Ya. Kalau kita merasa kok kayaknya kasihku yang lebih menonjol, kok kayaknya kesabaranku yang lebih menonjol, kok kayaknya kemurahanku yang lebih menonjol, kita bisa belajar lagi. Apakah selama ini hubungan kita dengan Allah Roh Kudus itu berada dalam jalur track yang benar atau tidak? Ini buah roh, bukan buah roh. Kalau kita bicara tentang karunia, saudara bisa katakan itu karunia roh. Ada banyak karunia roh. Tapi kita bicara tentang buah roh dalam kehidupan kita, itu ada satu bagian yang satu dengan yang lain saling berkait, dan itu semestinya bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan kita, berkembang bersama-sama dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang sehat di dalam Tuhan. Kehidupan kita bergaul dengan Roh Kudus sehat, buah kita pun sehat, bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa buat menjadi orang lain, bisa diberkati oleh Tuhan melalui kehidupan kita dengan buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita belajar beberapa hal ini, saya berdoa bahwa Allah Roh Kudus semakin menolong kita, memampukan kita, supaya sekali lagi bahwa kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh banyak rupa-rupa pengajaran. Kita bisa semakin melihat bahwa Allah Roh Kudus itu sendiri yang memampukan kita untuk bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bukan hanya bertumbuh secara dewasa,
tapi kehidupan kita bisa memberkati banyak orang melalui kehidupan kita, karena kita dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, dipimpin oleh Allah Roh Kudus, kehidupan yang terus berkembang di dalam Allah Roh Kudus, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menyatakan bahwa ini loh kehidupanku yang berbuah oleh karena Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan, satu pujian, kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah harta Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati kami Tuhan, bakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, kami menyerahkan waktu kami kepada hamba-Nya Ibu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami,
sampai seluruh bumi ini, oh, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Bahkan seluruh negeri sampai bumi ini dipenuhi oleh api kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah mendengar kebenaran akan firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Teddy Puji yang sudah melayani firman-Mu. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga Tuhan, memberkati pekerjaannya, memberkati istri kedua anaknya, memberkati setiap pergumulan doanya. Tuhan yang akan tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi ini. Engkau yang menyelidiki nurani kami sampai yang paling dalam. Engkau yang tahu persis situasi, kondisi yang saat ini sedang terjadi dan kami alami, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Engkau yang akan hadir dalam setiap rumah tangga, keluarga jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang senantiasa hadir Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu, memberkati lansia-lansia. Mas Tuhan memberi umur panjang, kekuatan, kesehatan, memberkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, memberkati ekonomi jemaat-Mu, memberkati kesehatan jemaat-Mu, semuanya jangan sampai ada yang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Kau beri hikmat, akal budi, kepandaian, keberhasilan, kesuksesan. Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Oh Tuhan, Engkau akan melawat bangsa kami, Engkau akan menyinari bangsa kami dengan kemuliaan-Mu. Engkau memagari, membentengi bangsa kami, Engkau menjauhkan dari setiap mara bahaya apapun. Oh Tuhan, khususnya di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, Engkau yang akan tolong Tuhan. Biarlah semuanya cepat berlalu dan Tuhan lenyap dari bumi Indonesia bahkan dunia. Oh Tuhan Yesus, supaya kami boleh beribadah kembali, kami boleh berkegiatan, bekerja, oh Tuhan, tanpa ada batasan apapun. Engkau memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati Bapak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan. Kau beri hikmat pewahyuan-Mu Tuhan, memagari, membentengi, melindungi, menyertai dalam kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, kami menyerahkan untuk pemerintahan yang lain, untuk seluruh menteri-menteri yang bekerja sama dengan presiden, untuk seluruh anggota MPR, DPR, DPRD Tuhan, seluruh aparat kepolisian, tentara nasional Indonesia, pemerintahan gubernur, wali kota Tuhan, lurah, camat Tuhan, RT, RW, semua Tuhan yang Engkau tempatkan sebagai pemimpin-pemimpin, Tuhan memberi nurani yang murni, yang bersih, hati yang takut akan Engkau. Biarlah Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan, dan Indonesia boleh mengalami mujizat belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Berkati kota Solo Tuhan, berkati Pak Rudi sebagai wali kota, berkati kota kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari huru-hara kerusuhan apapun. Biarlah kota kami boleh menjadi kota yang diberkati dan jadi berkat. Tuhan akan tolong dan Tuhan akan memberkatinya. Bapak, kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu di GBS Samaan Tuhan, baik dari gembala, wakil gembala Tuhan, tua-tua sidang, pelayan-pelayan perjamuan, seluruh komisi-komisi yang ada, baik wanita, baik youth, baik EG, baik kakak-kakak Blessingkit, baik seluruh pelayan-pelayan mimbar tanpa terkecuali, pelayanan di PPA semua Tuhan Kau urapi. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami menjadi kawan sekerja Allah, bukan karena kekuatan, kecakapan, kemampuan, kebisaan kami, tapi semua karena kasih karunia
karunia-Mu. Kalau Engkau masih memberi kesempatan untuk kami boleh melayani, semua karena kasih karunia-Mu. Oh Tuhan, Kau beri pengurapan secara khusus, beri hati yang takut akan Engkau, jauhkan dari motivasi-motivasi yang salah. Biarlah pengabdian kami selama Engkau masih memberi kesempatan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Teddy Puji yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, semua sehat. Harapan kita, ya, kita tetap ada di dalam perlindungan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Situasi, kondisi boleh sulit, boleh sukar, tetapi selama kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan, maka kita boleh dimampukan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Untuk minggu besok, minggu pertama, ya, di bulan Juni, ya. Kita masih menunggu pengumuman, ya, dari Kementerian Agama. Kalau kita melihat sepertinya ada sesuatu yang menggairahkan Bapak Ibu Saudara, tapi kita tetap berdoa, ya, kita tetap memohon, kita tunggu pengumuman. Tapi kalau memang masih diperpanjang untuk ibadah minggu pertama di bulan Juni, masih ibadah online, ya, pagi jam 7, sorenya jam 5. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang luar biasa, kita diizinkan untuk kembali beribadah, nanti kita akan ada pemberitahuan secara lisan, ya, kepada seluruh jemaat, ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.